Hari ini 24 Juni, Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Elisabet yang telah berusia lanjut melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang dianggap sebagai suatu hal yang mustahil bagi manusia ternyata benar-benar terjadi. Kelahiran anak laki-laki ini membawa sukacita bagi Zakaria dan Elisabet. Bukan hanya kedua orang lanjut usia ini yang menikmati sukacita karena kelahiran anak itu, tetapi juga para tetangga dan sanak saudara mereka. Dalam pandangan mereka, kelahiran anak itu menjadi bukti bagaimana Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar, khususnya kepada Elisabet. Pada hari ke-8, anak itu disunat dan diberi nama. Para tetangga dan sanak saudara datang untuk menyunatkan anak itu. Pada waktu itu juga, mereka hendak memberi nama kepada anak itu Zakaria menurut nama ayahnya. Namun, sebelum hal itu terjadi, Elisabet menegur mereka, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Ini mengherankan, sebab orang Yahudi biasanya memberi nama pada bayi dengan mengambil nama salah satu dari nama orang tua, kakek nenek, atau kerabat dari si bayi. Karena belum yakin dengan bahasa isyarat, orang-orang itu bertanya kepada bapaknya,
tentang nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Zakaria pun meminta batu tulis. Di atas batu tulis itu ia menulis, namanya adalah Yohanes. Mereka semua heran. Dalam pandangan mereka, Zakaria dan Elisabet sepakat untuk memberi nama Yohanes kepada anak mereka, nama yang tidak dipakai oleh seorang pun dari kerabat mereka. Wajar kalau dalam hati mereka bertanya, dari mana kedua orang ini mendapatkan gagasan untuk memberi nama itu? Mereka menjadi lebih heran lagi ketika menyaksikan apa yang terjadi sesudahnya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Ia berkata-kata lagi, dan kata-kata pertama yang diucapkannya berisi pujian kepada Allah. Ketika menampakkan diri, malaikat Gabriel menyatakan kepada Zakaria bahwa ia akan menjadi bisu sampai semua yang dikatakannya itu terjadi. Zakaria dibuat demikian karena tidak percaya bahwa istrinya yang telah lanjut usia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Sekarang telah terbukti bahwa semua yang dikatakan oleh malaikat itu benar. Pemberian nama itu adalah hal terakhir yang dikatakan oleh malaikat kepada Zakaria. Karena itu, begitu Zakaria memberikan nama kepada anaknya, ia dapat berbicara kembali. Tidak dikatakan isi pujian yang disampaikan oleh Zakaria, tetapi wajar jika dikatakan bahwa ia memuji Allah karena telah menunjukkan kebenaran firman-Nya. Ia telah memilih Zakaria dan Elisabet untuk menurunkan seorang anak yang akan menjadi pembuka jalan bagi Mesias yang akan datang. Apa yang dialami oleh Elisabet menunjukkan bahwa Allah sungguh melakukan hal-hal yang mustahil menurut perhitungan manusia. Sebab Dialah yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada. Kenyataan ini mengingatkan kaum beriman untuk senantiasa percaya dan berlindung kepadanya. Ketika orang beriman mengalami karya Allah yang ajaib, sebenarnya Allah hendak menyatakan diri bukan hanya kepada orang yang mengalaminya, tetapi juga kepada orang-orang lain. Karena itu, orang beriman perlu mewartakan karya Allah kepada sesama, baik dengan kata maupun dengan perbuatan. Hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis adalah salah satu hari raya tertua dalam gereja. Hari raya ini ditetapkan pada Konsili Agde di tahun 506 sebagai salah satu hari raya utama. Perayaan Hari Raya Santo Yohanes Pembaptis dirayakan seperti Hari Raya Natal dengan 3 kali misa, yaitu Vigili, pagi hari, dan siang hari. Pada hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis yang jatuh pada 24 Juni dirayakan 3 bulan sesudah Hari Raya Kabar Sukacita, yaitu 25 Maret, dan 6 bulan sebelum Hari Raya Natal,
yaitu 25 Desember. Waktu-waktu perayaan ini sesuai dengan kisah kabar sukacita di mana malaikat Gabriel juga mengabarkan kepada Elisabet, ibu Yohanes dan saudara Maria, sudah mengandung selama 6 bulan. Itu artinya 3 bulan sesudah peristiwa kabar sukacita, Yohanes pun lahir. Ada 3 peristiwa kelahiran yang ditetapkan menjadi hari raya, yaitu kelahiran Yesus, Bunda Maria, serta Yohanes Pembaptis. Sedangkan hari perayaan Santo Santa lain dirayakan pada hari meninggalnya mereka, karena hari meninggalnya Santo Santa adalah hari lahirnya mereka ke dalam kehidupan kekal. Santo Yohanes Pembaptis memiliki peran yang sangat penting di dalam kitab suci, yakni sebagai penghubung dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Seluruh hidup, karya, dan kesaksian Yohanes Pembaptis adalah sebuah persiapan untuk menyediakan jalan bagi Yesus, Sang Anak Domba Allah.